Riwayat karir Eni Nurbaningsih, Hakim MK diejek aneh oleh Hotman Paris. Dilansir dari suara.com, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih menjadi salah satu sosok yang menuai sorotan Hotman Paris. Pengacara kondang itu mengaku sudah lama menaruh curiga dengan Eni Nurbaningsih yang akan memberikan dissenting opinion. Hotman Paris belak-belakan menyebut bahwa pendapat Eni Nurbaningsih dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 tak masuk di akal. Sejak awal pemeriksaan saksi dan bukti, saya curiga kepada dua hakim. Saya selalu bisik-bisik, kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 01, 03 langsung dicecar, kalau itu merugikan 02. Saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti ini akan dissenting, yaitu Prof. Eni Purbaningsih dan Saldi Isra. Dari awal persidangan saya udah mengatakan pasti dissenting. Nggak apa-apa, ini tanggung jawab saya pribadi, ya. Kita kenapa? Siapa yang nyolek gue ini? Jadi ada 3 dissenting, 2 diantaranya adalah Saldi Isra sama Eni Purbaningsih, yang dari awal saya udah curiga dia bakal dissenting atau tidak akan ada niat untuk memenangkan 02, ya. Yang aneh lagi pendapatnya Profesor Eni adalah dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN. Ini benar-benar aneh banget itu orang. Iya benar loh, dia bilang begitu tadi. Dia tidak melihat ada bansos di APBN, ya kan? Yang kedua, Saldi Isra mengatakan bahwa memang bansos itu ada. Tapi dia bilang sangat masif menjelang pemilu. Yang paling aneh lagi, makanya saya dari kemarin itu saya sorot terus kepada Saldi Isra, Sirekap. Dulu saya dibentak sama dia gara-gara saya ngotot soal Sirekap. Karena Sirekap itu kan sudah tidak dipakai, yang dipakai adalah perhitungan manual. Ternyata dia tidak dissenting, setuju dia sama pendapat gua itu. Ya, jadi padahal kemarin gua dibentak, hampir diusir saya dari sidang. Ya, jadi sekali lagi 2 dari hak yang dissenting itu saya curiga dari awal. Ya, curiga dari awal. Sangat-sangat serius saya udah asal dia bertanya selalu yang mengarah merugikan 02. Saya tidak setuju putusan MK yang menyatakan bahwa kalau tidak diselesaikan oleh Bawaslu maka Mahkamah Konstitusi berwenang. Karena kewenangan absolut tidak boleh sama 2 lembaga yang sama, kepada 2 lembaga yang berbeda. Kalau sudah kewenangan dari Bawaslu maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Tidak ada dalam hukum acara 2 lembaga berwenang atas hal yang sama. Itu jelas-jelas total salah dari segi hukum acara. Yang kedua tadi Pak Arief mengatakan, ini benar-benar pengakuan loh. Pak Arief salah satu yang dissenting. Dia mengatakan memang pelanggaran itu baru gejala, bukan tuntas terbukti. Dia bilang gitu, baru gejala, karena memang dia bilang pelanggaran proses pemilu itu susah dibuktikan. Jadi dia mengakui nggak ada bukti otentik. Bahkan dia mengatakan pembuktian seperti di Amerika beyond reasonable doubt, artinya tidak boleh ragu-ragu, katanya tidak boleh diterapkan di sini. Berarti kalau tidak ada bukti yang benar-benar tuntas, suka-suka dia dong yang mutus. Itu saya salah, itu saya tetap protes. Kalau menghukum, membatalkan sesuatu, apalagi jabatan kepresidenan, harus benar-benar berdasarkan bukti. Kalau dia mengatakan gejala aja cukup. Misalnya saja, ketika Hakim Konstitusi tersebut menyinggung terkait dengan masalah bantuan sosial atau bansos, saya selalu bisik-bisik, kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 01 dan 03 langsung dicecar. Kalau itu merugikan 02, saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti akan dissenting, yaitu Profesor Eni Nurbaningsih dan Saldi Isra, kata Hotman kembali. Yang lain lagi pendapatnya, Profesor Eni adalah dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN. Ini benar-benar aneh banget. Itu orang benar-benar aneh banget. Iya benar loh, dia bilang begitu tadi. Ibunya kembali. Disebut aneh oleh pengacara kondang bernama lengkap Hotman Paris Hutapea tersebut. Menarik untuk diketahui mengenai riwayat karir Eni Nurbaningsih yang rupanya begitu mentereng. Riwayat karir Eni Nurbaningsih. Eni Nurbaningsih merupakan hakim konstitusi perempuan di Indonesia sejak 13 Agustus 2018. Menggantikan Maria Farida Indrati. Ia lahir di Pangkal Pinang pada 27 Juni 1962. Sehingga usianya kini sudah 61 tahun. Sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi,
Eni Nurbaningsih pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada atau UGM. Jauh sebelumnya, salah satu Sri Kandi hukum di Indonesia ini juga sempat mendirikan organisasi bernama Parliament Watch bernama dengan Mahfud MD. Lalu, pernah pula menjadi staf ahli penataan regulasi di Indonesia. Di balik karir yang cemerlang di dunia hukum, Hakim Konstitusi yang kini memiliki kekayaan kurang lebih sebesar 9,75 miliar ini juga memiliki riwayat pendidikan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Ia merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum UGM 1981, lalu S2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung 1995, serta S3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2005.